Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Jadi, kompetensi dasar kita kali ini adalah mengenai sistem reproduksi manusia. Apa kompetensi dasarnya? Mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Oke, kita next. Nah, ini indikatornya ya. Indikatornya bisa dibaca 1 sampai 5, tapi kali ini yang akan kita pelajari adalah 1 sampai 3 terlebih dahulu. Mendeskripsikan organ reproduksi pada manusia, menyebutkan macam-macam organ reproduksi pada manusia, dan yang ketiga menyebutkan fungsi organ reproduksi pada manusia. Yang keempat dan kelima itu dibahas nanti, yaitu macam-macam alat kontrasepsi pada manusia. Dan yang terakhir adalah menyebutkan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Oke, apa itu sistem reproduksi? Cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Kenapa sih harus bereproduksi? Untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya, jadi agar tidak punah. Nah, sekarang nih, pada intinya pria ini akan menghasilkan sel spermatozoa atau sel sperma yang nanti dibentuk di testis, sedangkan wanita menghasilkan ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Nah, bagaimanakah perbedaan organnya? Sekarang kita lihat ya. Oke, ini adalah organ reproduksi pria. Apa saja yang penting? Jadi boleh dilihat ini adalah penampakan dari samping, yang ini adalah penampakan dari depan. Nah, jadi yang paling penting mana? Yang paling penting ini adalah yang pertama adalah testis. Jumlahnya sepasang ya. Jadi Bu Ika jelaskan dulu nih ya. Ini bagian testis, terus ada kelenjar yang melekat di atasnya namanya epididymis. I repeat it once more, epididymis bukan epidermis ya. Testis yang melekat epididymis. Kemudian kamu lihat saluran ke atasnya namanya vas deferens. Nah, terus sampai ke sini nanti dia ketemu sama 3 kelenjar. Ada vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar Cooper, ya. Kemudian nanti ada juga yang namanya kelenjar prostat. Jadi ketemu 3 saluran. Setelah itu barulah ke vas deferens, lalu di sini ada uretra. Nah, ini adalah yang terakhir adalah bagian penis. Seperti itu. Jadi tidak hanya yang kalian tahu satu saja, tetapi ada beberapa. Ada testis, epididymis, kemudian di sini ada vas deferens, ketemu 3 kelenjar, vesicula seminalis, kelenjar Cooper dan prostat, terakhir ke uretra dan bagian penis. Nah, skrotum itu apa? Skrotum adalah lapisan yang melindungi testis. Kita next ya. Oke, ini juga masih sama ya, masih sama persis. Sekarang kita beralih ke fungsi. Nah, jadi fungsinya apa? Mulai yang pertama adalah fungsi testis. Jumlahnya sepasang, berfungsi untuk penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Jadi, testis ini fungsinya penghasil selnya saja. Selnya saja. Jadi seperti yang kita tahu, bahwa sel tersebut kan terdapat dalam cairan, tapi ini hanya penghasil selnya saja. Kemudian skrotum adalah kantong kulit yang melindungi. Ya, ini kalian juga sudah paham. Yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens ini nama lain dari saluran, yaitu intinya saluran sel sperma. Intinya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah epididymis. Oke, sebentar. Yang keempat adalah epididymis. Ini sebagai tempat pematangan sel sperma. Jadi pematangan, yaitu lebih tepatnya adalah proses pembentukan ekornya. Nah, kemudian ketemu lagi sama 3 kelenjar, ada 5, 6, 7. Nah, 5, 6, 7 inilah yang menghasilkan cairan.
Jadi nanti sel-sel tersebut tenggelam di dalam cairan. Siapa yang menghasilkan 3 ini? Ya, ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, sama Cooper. Kalian bisa baca sendiri fungsinya, ya. Nah, cuma nanti kalau ada yang tidak dipahami, nanti bisa ditanyakan ke Bu Ika. Nomor 5, cairan pemberi nutrisi. Kok nutrisi? Kenapa? Memang sel ini apakah hidup? Betul. Jadi karena dia sel hidup, maka dia butuh nutrisi atau makanan. Makanya dia butuh cairan penghasil nutrisi, terutama protein ya. Keenam, ketujuh bisa dibaca sendiri. Kenapa harus ada cairan antikoagulan atau penggumpalan dan cairan basah? Ini fungsinya untuk melindungi sebenarnya, melindungi sel sperma tersebut agar tetap hidup, gitu ya. And then the last one, sel penis berfungsi sebagai alat kopulasi, yaitu saluran pengeluaran. Seperti itu. Nomor 8 kalian sudah paling jelas ini fungsinya. Nah, ya, nanti kalau ada dari 1 sampai 8 yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Bisa via Gmeet atau bahkan via WA. Oke, we're next. Kalau tadi pada pria, yang sekarang adalah pada wanita. Nah, ini penampakan dari samping, tapi Bu Ika punya gambar yang lebih detail, yaitu penampakan dari depan. Nah, ini dia. Nah, jadi ini adalah gambar rahim wanita. Jadi beda sama pria. Ini adalah gambar rahim wanita, ya. Jadi gambar rahim wanita yang besarnya sebenarnya sekepalan tangan orang dewasa. So I'm gonna explain one by one bagiannya. Kita mulai dari yang ini nih, yang bulat ini. Ini jumlahnya sepasang. Jadi kalau pada pria, apa yang jumlahnya sepasang? Yaitu testis. Kalau pada wanita, ovarium. So they have the same function. Fungsinya tuh mirip, yaitu penghasil sel. Cuma bedanya kalau pada pria penghasil sel sperma, kalau pada wanita penghasil ovum. Oke, ovum atau sel telur. And then we have fallopian tube atau lebih dikenal dengan tuba fallopi, atau kalau pada hewan namanya oviduct. Nah, jadi saluran dia kayak tangan kanan kiri gitu ya, ada salurannya. Kemudian beralih ke uterus, dari sinilah rahim, ya. Kemudian di sini endometrium, apa ini, Bu? Jadi ini adalah rahim, ceritanya di belah penampang melintang, jadi kelihatan dalamnya. Endometrium atau bahasa Indonesia adalah dinding rahim, gitu ya. Dinding rahim, dan yang terakhir adalah cervix atau leher rahim, dan terakhir adalah vagina. Nah, ini yang sering banget dikenal penyakit kanker cervix itu letaknya di sini. Jadi disebutnya mulut rahim atau leher rahim. Ya. Fungsinya apa? Nanti kamu bisa lihat fungsinya di slide selanjutnya. Ovarium adalah penghasil sel telur. Saya jelasin pelan-pelan. Jadi ovarium ini menghasilkan sel telur, ditangkaplah ini sama yang berbentuk kayak trompet. Masuklah sel telurnya ke tuba fallopi. Jalan dia dong ke sini, jalan. Di sini nanti di tuba fallopi, jika ada sel sperma yang masuk, dia menunggu sel sperma untuk dibuahi. Kalaupun nanti ada pembuahan atau fertilisasi, terjadinya di sini. Terjadinya di fallopian tube. Kalau dia terjadi fertilisasi, membentuk zigot. Lalu dia akan jalan, lalu jatuhlah ke uterus. Dia akan menempel di endometrium atau dinding rahim. Menempel selama apa? Selama 9 bulan, 15 hari, jadilah janin, dan kemudian jadilah a baby, gitu ya. Nah, itu kalau ada sel sperma yang masuk. Kalau nggak ada gimana, Bu? Kalau nggak ada, si ovum akan tetap berjalan ke uterus, tapi dia tidak boleh menempel. Karena dia tidak boleh. Karena apa? Karena yang tidak dibuahi akan membusuk. Maka dia akan jatuh ke sini, dinding rahim akan menebal dindingnya. Terus ovum yang hampir menempel ini, yang menempel pada dinding rahimnya akan pecah pembuluh darahnya. Membuat apa? Membuat ovum itu lepas dan luruh. Inilah yang kita kenal sebagai siklus menstruasi. Paham ya, students? Baik, sampai di sini dulu.